Alvin Jonathan Sindunata yang akrab disapa Alvin Jo merupakan penyanyi asal Malang yang memiliki suara khas dan berkarakter. Single pertama Alvin sebagai lagu kemenangannya yang berjudul Iman Tak Sama mendapatkan respon positif dari warganet. Yang kedua ada Bella Kuku Tanesya, seorang konten kreator. Bella membuat konten review makanan bahkan memiliki ciri khas membeli makanan yang tidak biasa. Hai Happy Friends, kembali lagi di Happy Cozy. Cozy banget. Kali ini kita ada Bella, seorang content creator dan food vlogger yang kita semua sudah pasti tahu dia siapa ya kan. Dan ada Alvin juga, juara satu dari salah satu pencarian ajang bakat yang lagi hits banget. Ternyata dan aku dia tontonin. Dari bocah ternyata dia udah nyanyi. Oh iya bener. Emang Kalau bakat, penyanyi emang bakat nyanyi. emang begitu ya. Nah si Bella nih, Bella kan food vlogger nih. Banyak banget nge-review makanan. Penasaran banget kalau umpamanya makanan yang lagi review nggak enak. On cam nih, udah on cam nih. Tiba-tiba makanannya nggak sesuai ekspektasi lu tuh. Gimana lu mengakalinya? Apa lu masih gini? Apa lu ngomong jujur? Terserah lu tuh. Gimana? Iya bener-bener. Ini penasaran sih aku. Sebenarnya kalau misalkan yang nggak enak banget yang sampai nggak bisa dimakan nggak pernah ya. Iya. Nggak pernah. Cuman kalau misalkan yang nggak sesuai sama lidah aku, biasanya tuh kayak aku ngomong kayak, tapi aku kurang suka gitu. Tapi aku nggak ngomong yang kayak ini tuh nggak enak gini, masa kayak gini nggak gitu. Soalnya kan kita takutnya menyakiti hati orang yang masak. Tersinggung terus, ya. Apalagi kalau itu UMKM. Cuma ada sekali pernah di restoran yang ternama gitu. Dari kecil tuh aku suka banget all you can eat di situ. Terakhir aku tuh bawa orang ke situ sekalian syuting. Pas makan tuh kayak dagingnya tuh udah beda banget sama zaman dulu. Oke, udah beda banget Jadi rasanya. Nggak seger. Nggak seger. Nah di situ langsung ngomong sih, karena itu kan mungkin restoran. Jadi biar mereka bisa ngeperbaiki. Biasa UMKM yang aku tahan-tahan tuh. UMKM biasa aku nggak bisa ngomong yang kayak, aduh ini nggak enak nih gitu. Cuma kalau restoran besar biasanya aku ngomong supaya mereka bisa perbaikin lagi. Aku bener-bener ngomong, ini buat tim ini tolong ya dibenerin soalnya sayang banget loh. Kalian tuh namanya udah gede banget, dari dulu aku suka makan di sini. Cuma kok sekarang dagingnya jadi kualitasnya menurun ya gitu-gitu. Bener tuh feedback bagus sih Betul. buat restorannya. Dulu waktu kamu ikut ajang pencarian bakat ternyata kamu tuh sempet bosan dengan hidup. Tapi ini lucu loh, dia ditanya kamu kenapa mau ikut ajang pencarian bakat ini? Ya iseng aja bosan sama hidup ya nggak sih? Iya, aku bilangnya karena saya bosan sama hidup saya gitu. Tuh. Kenapa gitu? Pengen sesuatu yang baru aja? Kenapa kamu bosan sama hidup? Emang hidup kamu kenapa? Gak ada tujuannya. Kayak muter-muter situ terus nongkrong. Kayak benalu gitu loh aku merasa ya kadang. Terus sekarang jadi idola lo, banyak banget fansnya. Lo berarti kan harus menunjukkan paling nggak tidak membuat kecewa fans-fans lo di luar sana. Betul. Iya. Bella, kamu kan sering banget ya nge-review makanan melalui sosial media, right? Terus banyak juga orang-orang yang kayak kamu nih sama konten kreatornya itu nge-review makanan juga. Apakah mereka itu udah bisa dibilang seorang food vlogger sama kayak kamu? Oh, patokan food vlogger tuh apa ya? Iya kalau udah kayak Kamel gini bisa dibilang food vlogger. Bisa dong, kan namanya aja food vlogger. Vlogger itu kan yang kita mengabadikan kan, mengabadikan diri sendiri lagi ngapain. Kalau food berarti kan kita makan, mengabadikan tentang makanan. Ya berarti semua orang yang bikin konten makanan, entah itu terkenal, entah itu nggak ada yang nonton, ya namanya tetap food vlogger. Tapi berbeda aja. Ada yang masih baru mulai, ada yang sudah di atas, ada yang sudah terkenal gitu. Betul. Kamu ngerasa kamu udah di yang mana nih? Di mana nih? ini misalnya 0 sampai 10, kayaknya aku masih di sini lah. Sama gua. Kamu udah berapa lama sih nggak? 4 tahun. Sebenarnya ada tuh yang pengen gue tanya banget dari seorang penyanyi. Kalau mau di atas panggung, lagi event gede, tiba-tiba lupa lirik. Atau apa sih yang paling sering terjadi tuh lupa lirik ya? Kamu pernah jatuh nggak? Lupa lirik karena grogi belum sih untungnya. Nyiasatinnya gimana? Aku sering sih itu lupa lirik, yang paling sering itu lupa lirik. Lu sering banget. Kadang ngomong, kalau bahasa Inggris masih kebantu ada yang nggak tahu lagunya. Jadi kayak ngarang lirik atau ngulang lirik yang sebelumnya. Kadang gitu sih. Pernah sih ngeblank, pernah. Sekali. Kalau umpamanya lu lagi nyanyi ada yang ganggu di depan tuh pernah gak terjadi? Umpamanya ganggu apa? Umpamanya ada apa sih kalau ganggu? Teriak-teriak paling ya. Lempar botol. Ya atau dia joget-joget sendiri gitu-gitu. Ganggu lah pokoknya tuh orang dulu lagi nyanyi tuh dia ganggu banget tuh, ada gak yang ngalihin perhatian lu? Belum ada sih. Gue juga belum pernah ada sih pas lagi gue nge-review makanan. Sama dia, Vin.
Mes, woi. Apa? Sama gue nggak ada yang pernah ganggu. Oh iya, nggak, jangan sampai ya Pak ya. Tapi kalau ngomongin masalah yang pernah ganggu, Bella pernah ngalamin hal yang nggak enak juga. Yang aku tahu, maaf permisi sebelumnya, kita bahas ini. Jadi Bella itu pernah mengalami hal yang tidak mengenakan dalam karirnya dia. Apa tuh? Jadi Bella pernah mengalami yang namanya sexual harassment. Kalau zaman dulu tuh pas aku lebih ini sih, pas aku lebih kecil, pas masih ABG gitu dari umur 14-an sampai terakhir kayaknya 19 deh, aku udah baru mulai berani untuk ngomong ke orang gitu. Jadi itu kan kayak kalau di sinetron atau FTV gitu kan kru-krunya tuh banyak banget kan. Banyak banget. Banyak banget dan aku tuh orangnya tipikal yang dulu pas kecil kayak baik-baik, penakut gitu kan. Cuman aku tuh dari umur 14 tahun udah tinggi, besar gitu loh. Kayak udah kayak dewasa. Cepet dewasa ya? Karena badan aku kan bongsor. Terus kayak suka banyak kayak waktu itu salah satunya ada kayak soundman gitu. Dia tiba-tiba kayak bisikin aku gitu, kayak dia ngomong, kamu sexual appeal-nya tinggi. Dia? Iya, dan di situ aku kayak masih umur 14 tahun deh kalau nggak salah. Dia masih bocah lah ya? Iya, maksudnya aku maksudnya apa nih gitu. Tapi waktu itu aku nggak pernah ngomongin ke siapa-siapa gitu kan. Tapi pas aku udah mulai gedean dikit, aku kayak inget terus kayak aku tuh selalu nginget orang itu kayak wah parah banget. Banget ya? Itu benar-benar bikin trauma sih sebenarnya. Banyak kali ya kejadian kayak gitu ya? Kamu semangat terus ya dan harus lebih bisa memproteksi diri kalau ada yang kayak Oh, gitu-gitu. sekarang ya, saya you know what tonjok. to do lah Oh iya, ya. Saya tonjok sekarang. Benar-benar. Alvin ini barusan ngeluarin single, Oh iya. judulnya Iman Tak Sama. Itu yang aku lupa lirik tuh di situ. Yang ini, yang Iman Tak Sama ini? Iya. Yes. Sobat lupa lirik tuh di situ. Kenapa judul lagunya itu Iman Tak Sama coba? Nah, itu Apakah kamu bukan pernah aku yang ngalamin? menciptakan. Oh oke. Tapi aku tidak pernah mengalami. Oh nggak pernah mengalami. Untungnya belum. Coba-coba nyanyi dong Alvin, aku pengen dengerin kamu live nyanyi Iman Tak Sama. Mungkinkah kau dan aku tercipta untuk melawan restu, hapus perbedaan itu. Itulah. Kok bisa dia suara gitu ya? Gue sering dengar ternyata lagu dia. Soalnya dia di recording sama live sama sih. Berarti nggak banyak auto tuningnya. Yaudah kita mau main games nih. Wah, Kita ini santai-santai, kita sambil main games ya. Betul. Ada hadiahnya dong, kali ini gue mau ini banget nih main gamesnya. Hukumannya jangan yang serem-serem dong. Gampang kalah nih kalau gue. Enggak, pokoknya games kita cuma seru-seruan. Latih Oke. ketangkasan, kecepatan, ketepatan. Seru banget. Siap ya semuanya ya? Siap. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Happy Cozy. Cozy banget.